Balikin 10 menit lagi. Gue salah jawab nomor 5. Tenang, kita punya waktu. Reset lagi. Sekali lagi, gue mau nilai sempurna. Reset. Mereka pikir waktu adalah mainan. Mereka pikir 10 menit itu gratis. Tapi semesta punya batas kesabaran. Ketika lo menekan tombol itu terlalu sering, lo nggak memutar waktu ke belakang. Lo justru membuang diri lo ke tempat sampah semesta. Selamat datang di Block Universe, di mana langit tak lagi biru, dan bayangan bisa memakanmu. Minus 10, chapter 4-6. Dengarkan sekarang. Amin berlari kencang menuju toilet gudang belakang. Napasnya memburu. Dia tidak mengajak Arkan atau Ardi. Ini masalah akademis, area kekuasaannya. Dia tidak mau terlihat lemah di depan mereka. Dia ingin membuktikan bahwa dia, Amin si kutu buku, juga bisa menaklukkan waktu dengan caranya sendiri. Brak! Pintu toilet tua itu ditutup. Amin mengunci grendel berkarat itu. Oke, strateginya simpel. Gumam Amin pada pantulan dirinya di cermin yang buram. Gue nggak perlu pinter, gue cuma perlu hafal. Loop ke-1. Amin memejamkan mata. Sensasi ditarik vacuum cleaner itu datang lagi. Wush. Dia membuka mata. Jam tangan menunjukkan 14.42. Amin berlari ke ruang guru. Dia sampai di meja Pak Rahmat. "Pak, saya mau perbaikan." Pak Rahmat menyodorkan kertas. "Kerjakan, waktumu sempit." Amin tidak berniat mengerjakan. Dia membaca soal nomor 1. Menghafal angkanya, menghafal rumusnya. Integral tentu dari fungsi, batas atas 5, batas bawah 0. "Maaf Pak, saya ke toilet sebentar." Amin lari keluar sebelum Pak Rahmat sempat marah. Kembali ke toilet gudang. Wush. Kembali ke 14.42. Di dalam toilet, Amin membuka HP. Dia mencari rumus dan jawaban untuk soal nomor 1 di Google. Dia mencatatnya di telapak tangan. Selesai 1, tinggal 4 lagi. Dia keluar toilet, lari lagi ke ruang guru. Kali ini, dia membaca soal nomor 2. Hafal, lari balik ke toilet, reset. Loop ke-5. Amin mulai merasa aneh. Hidungnya terasa hangat. Dia mengusapnya, darah segar. Nah, cuma mimisan dikit, efek tekanan udara mungkin. Pikirnya remeh. Dia sudah mengantongi jawaban untuk 3 soal. Nilainya sudah pasti di atas 90. Tapi Amin serakah. Kalau gue bisa dapat 100, kenapa harus puas sama 90? Loop ke-15. Amin melakukan kesalahan. Di putaran ini, Pak Rahmat curiga karena Amin bolak-balik izin ke toilet. Pak Rahmat mengganti soalnya. Sialan, tempat Amin. Ulang lagi, gue harus ngeriset sampai dia ngasih soal paket A lagi. Loop ke-32. Kepala Amin rasanya seperti dipukul palu godam. Pandangannya berbayang. Tangan kirinya gemetar hebat sampai susah megang HP. Di waktu nyata, dia belum bergerak semenit pun dari pukul 14.52. Tapi secara biologis dan mental, Amin sudah menghabiskan waktu lebih dari 5 jam berlari, berpikir, dan meriset waktu tanpa henti. Dia sudah punya semua jawabannya. Dia hafal di luar kepala. Dia tinggal melakukan 1 putaran terakhir. The perfect run. Masuk ke ruang guru, duduk manis, tulis semua jawaban dalam 5 menit, dan jadi legenda SNBP. 1 kali lagi. Bisik Amin parau. Suaranya terdengar asing di telinganya sendiri. Habis ini kelar. Habis ini gue masuk UI. Dia memegang grenda pintu. Dia fokus. Dia membayangkan waktu mundur 10 menit. Klik. Amin menunggu. Dia menunggu rasa sakit di kepala. Dia menunggu sensasi pusaran angin. Dia menunggu suara riuh murid-murid yang pulang sekolah. Tapi, hening. Tidak ada tarikan, tidak ada pusing. Rasanya seperti melangkah dari ruang bising ke dalam ruang kedap suara studio rekaman. Sunyi yang absolut. Perlahan, Amin membuka mata. Loh, dia masih di dalam toilet. Posisinya sama, tapi udaranya terasa beda. Dingin, menusuk tulang.
Bukan dingin AC, tapi dingin yang hampa. Amin membuka kunci grendel dengan ragu. Ceklek. Dia mendorong pintu keluar. "Ardi, kan? Gue udah kelar nih," panggilnya lemah. Tidak ada jawaban. Amin melangkah keluar ke area gudang belakang. Matanya terbelalak. Sekolah itu masih ada. Gedung SMA Pertiwi berdiri kokoh di depannya. Lapangan basket, tiang bendera, koridor kelas, semuanya ada di tempatnya. Tapi kosong. Tidak ada murid yang berlarian, tidak ada Pak Bon yang menyapu, tidak ada suara motor di parkiran, tidak ada suara burung. Benar-benar mati. Amin mendongak ke langit. Tidak ada matahari terik jam 3 sore yang biasanya membakar kulit. Langit di atas sana berwarna abu-abu pekat, tertutup awan mendung yang diam tak bergerak. Cahayanya suram, membuat seluruh sekolah terlihat seperti foto tua yang warnanya pudar. "Woi, jangan bercanda dong!" teriak Amin. Suaranya tidak memantul, udaranya terasa berat, seolah menyerap setiap gelombang suara yang dia keluarkan. Amin berlari ke koridor utama. "Pak Rahmat, saya mau kumpulin tugas." Kelas-kelas kosong, kursi-kursi terbalik, papan tulis bersih. Dia lari ke kantin. Mangkuk bakso yang tadi dia tinggalkan masih ada di meja. Tapi kuahnya tidak lagi panas. Kuahnya beku, dingin seperti es. Amin merinding hebat. Ketakutan yang lebih besar daripada ancaman tidak lulus SNBP kini merayap di punggungnya. Dia melihat jam tangannya. Mati. Jarum detiknya berhenti di angka 12. Dia merogoh HP-nya. Layarnya menyala, tapi tidak ada sinyal. Jam di HP-nya tidak menunjukkan angka, melainkan simbol aneh. 00.200. Amin mundur perlahan. Punggungnya menabrak tembok koridor yang dingin. Dia sendirian. Di tempat yang terlihat seperti sekolahnya, tapi terasa seperti kuburan raksasa. Dia mencoba berlari kembali ke toilet gudang, berharap bisa memutar kunci itu lagi. Dia menggedor pintu toilet itu sekuat tenaga. "Buka! Tolong balikin gue!" Pintu itu bergeming. Kali ini, pintu toilet itu terasa sangat keras, seolah menyatu dengan tembok. Tidak bisa dibuka. Amin merosot ke lantai koridor yang berdebu abu-abu. Di bawah langit mendung yang tak bergerak itu, Amin menyadari satu hal yang mengerikan. Dia tidak kembali ke masa lalu. Dan dia tidak ada di masa depan. Dia ada di antah berantah. Chapter 5. Tubuh tanpa jiwa dan saksi mata. Di luar pintu toilet gudang, waktu berjalan normal. Detik berdetak maju, tidak peduli pada kekacauan yang terjadi di dimensi lain. "Lama banget sih Amin," gerutu Ardi sambil menendang kerikil. "Dia boker apa ngerjain skripsi? Udah 5 menit." Arkan menyandar di tembok. Firasatnya tidak enak. "Perasaan gue nggak enak, Di. Tadi muka dia pucat banget pas lari ke sini. Kayak orang dikejar setan." "Alah, palingan dia lagi ngelup berkali-kali buat ngejar Nimai Pak Rahmat. Lu tahu kan ambisnya dia kayak apa?" Mereka menunggu 1 menit lagi. Hening. Tidak ada suara guyuran air. Tidak ada suara kunci dibuka. "Min?" panggil Arkan. Dia mengetuk pintu kayu yang lapuk itu. Hening. "Min, woi, jangan tidur di dalam." Ardi mulai tidak sabar. Dia menggedor lebih keras. Duk, duk. Masih hening. Tapi kali ini, Arkan mendengar sesuatu yang samar dari balik pintu. Suara nafas. Tapi bukan nafas normal. Nafas yang berat, putus-putus, seperti orang yang sedang tercekik. "Di, dobrak!" perintah Arkan tegas. "Hah? Dobrak sekarang?" Tanpa banyak tanya, Ardi memundurkan langkah, lalu menghantamkan bahunya ke pintu rapuh itu. Brak! Engsel tua itu menyerah. Pintu terbuka lebar.
Pemandangan di dalam membuat darah mereka berdesir dingin. Amin tidak sedang duduk di kloset. Dia tergeletak di lantai ubin yang kotor. Tubuhnya kejang halus. Kedua lubang hidungnya mengalirkan darah segar yang membasahi keras ragam putihnya. Matanya terbuka, tapi hanya terlihat bagian putihnya saja. Bola matanya terbalik ke atas. Astaga, Amin! Ardi langsung melompat masuk, menepuk-nepuk pipi sahabatnya. Min, bangun Min, woi! Tubuh Amin terasa dingin. Dia bernafas, tapi tatapannya kosong melompong. Seperti boneka yang baterainya dicabut paksa. Tidak ada respon, tidak ada jiwa. Dia kenapa, Ar? Stroke? Ayan? Ardi panik setengah mati, suaranya bergetar. Arkan berlutut memeriksa nadi Amin. Nafasnya ada, tapi dia nggak ada di sini, Di. Maksud lo apa? Dia kejebak. Bisik Arkan horor. Dia melihat lengan kiri Amin yang penuh coretan rumus matematika. Dia pasti ngelup keseringan dalam waktu singkat. Fisiknya di sini nyerah, tapi kesadarannya nyangkut di sana, di waktu yang dia putar. Terus gimana? Ardi mencengkeram kerah Arkan. Kita bawa ke UKS, rumah sakit? Gak guna. Dokter bakal bilang dia koma tanpa sebab. Kita harus bangunin dia dari dalam, Di. Kita harus tarik dia balik. Perdebatan mereka memanas, suara mereka menggema di lorong gudang yang sepi. Tanpa mereka sadari, di ujung lorong yang terhubung ke lapangan basket, seorang gadis berdiri mematung. Elena. Dia tadi berniat mencari Arkan untuk mengembalikan pulpen yang terjatuh saat insiden tali sepatu. Dia mendengar teriakan Ardi dan mengikuti suara itu. Kini, dia bersembunyi di balik tumpukan meja rusak. Matanya membelalak melihat dua cowok sedang mengelilingi satu tubuh yang terkapar penuh darah. Kembali ke toilet, Ardi berdiri tegak. Wajah konyolnya hilang, digantikan tekad nekat. Gue jemput dia. Jangan bego, Di. Lo nggak tahu caranya. Cegah Arkan. Lo yang bilang dia nyangkut di dalam kan? Berarti harus ada yang masuk buat nyeret dia keluar. Gue yang paling kuat fisiknya. Gue masuk, gue cari dia, gue seret balik. Sebelum Arkan sempat menahan, Ardi sudah masuk ke dalam bilik sempit itu, melangkahi kaki Amin. Dia memegang grendel pintu, lalu menatap Arkan. Jagarin badan gue. Kalau gue pingsan juga, berarti gue lagi nonjok Amin biar sadar. Klik, Ardi memutar kunci seolah-olah dia sedang mengunci pintu dari dalam, meski pintunya sudah rusak terbuka. Dia memejamkan mata, memaksakan niat untuk menyusul Amin. Detik berikutnya, bruk. Tubuh besar Ardi ambruk seketika menimpa kaki Amin. Matanya terbalik, sama seperti Amin. Napasnya berat. Jiwa Ardi baru saja terlempar keluar dari badannya. Ardi! Arkan menjerit frustasi. Sekarang ada dua tubuh tanpa jiwa di hadapannya. Arkan mundur selangkah, tangannya menjambak rambutnya sendiri. Goblok! Kalian berdua goblok banget! Arkan sendirian, dia yang paling rasional. Tapi logika tidak berlaku di sini. Jika dia lari mencari bantuan, siapa yang akan menjelaskan soal perjalanan waktu ini? Guru-guru? Polisi? Mereka akan dianggap gila atau pengguna narkoba. Arkan menatap pintu toilet itu, lubang hitam yang menelan dua sahabatnya. Oke, leave no man behind. Gumam Arkan gemetar. Dia melangkah masuk. Bilik itu makin sempit dengan dua tubuh di lantai. Arkan harus berdiri dengan satu kaki di sela-sela tubuh Ardi. Dia memegang grendel yang sama. Tunggu gue, bro. Arkan memejamkan mata. Bruk. Tubuh Arkan jatuh merosot, bersandar di dinding toilet, pingsan total. Kini, hening kembali menguasai gudang belakang. 3 siswa SMA Pangkal Perjuangan tergeletak tak sadarkan diri di dalam satu bilik toilet sempit. Pemandangan yang mengerikan dan absurd. Perlahan, Elena keluar dari persembunyiannya. Kakinya gemetar hebat, tapi rasa penasaran dan kekhawatiran mengalahkan rasa takutnya. Arkan, panggilnya lirih. Dia mendekat. Bau amis darah dari hidung Amin tercium samar. Elena menutup mulutnya, menahan jeritan. Dia mengintip ke dalam bilik. 3 cowok itu tumpuk menumpuk seperti korban gas beracun. Kalian kenapa? Elena memberanikan diri menyentuh bahu Arkan. Dingin. Tidak ada respon. Elena panik.
Dia tidak tahu apa-apa soal mesin waktu. Yang dia tahu, orang yang tadi menyelamatkannya di lapangan basket kini sekarat di depannya. Aku harus cari bantuan, pikir Elena. Dia hendak berbalik lari, tapi matanya menangkap sesuatu di lantai. HP Amin yang layarnya masih menyala redup menampilkan timer yang aneh. Angkanya bukan mundur atau maju, tapi simbol tak terhingga atau infinity. Elena merasa ada yang ganjil, seolah ada magnet yang menariknya untuk tidak pergi. Dia justru melangkah masuk, ingin memeriksa nadi Arkan sekali lagi. Arkan, bangun. Saat kaki Elena sepenuhnya melewati ambang pintu toilet, bam! Pintu yang tadi engselnya sudah rusak didobrak Ardi, tiba-tiba terbanting menutup sendiri dengan kekuatan yang tak kasat mata. Tolong! Elena menjerit, gelap gulita. Elena menggedor pintu. Buka! Tolong! Tangannya meraba-raba grendel pintu dalam kegelapan. Jari-jarinya yang lentik tidak sengaja menyentuh besi dingin grendel itu. Seketika itu juga, sensasi dingin yang menusuk menjalar dari ujung jari ke seluruh tubuhnya. Bukan pusing, bukan mual, tapi rasa kosong. Kesadaran Elena ditarik paksa. Bruk. Suara tubuh keempat jatuh ke lantai. Di dalam toilet gudang SMA Pangkal Perjuangan yang sempit dan bau itu, kini ada 4 tubuh remaja berseragam putih abu-abu yang tertidur lelap. Sementara jiwa mereka melayang menuju tempat di mana langit berwarna abu-abu dan sekolah tak lagi memiliki suara, menuju blok Universe. Chapter 6. Bayangan yang bergerak mundur. Rasa dingin, itu hal pertama yang dirasakan Ardi. Bukan dinginnya AC kelas atau angin malam, melainkan dingin yang menusuk sampai ke sumsum tulang, seolah-olah darah di tubuhnya berhenti mengalir. Gila, dingin banget. Erang Ardi sambil memegangi kepalanya yang berdenyut hebat. Dia bangkit perlahan dari lantai toilet. Ubin di bawah kakinya retak-retak dan berdebu tebal, jauh lebih kotor dari toilet gudang yang dia ingat. Bilik itu kosong. Amin tidak ada. Arkan tidak ada. Min, kan? Jangan main petak umpet, woi. Gak lucu. Panggil Ardi. Suaranya serak. Ardi mendorong pintu toilet. Engselnya berdecit nyaring. Suaranya terdengar 10 kali lebih keras dari biasanya di telinga, menyayat kesunyian seperti pisau di atas kaca. Dia melangkah keluar, dan saat itulah Ardi sadar dia tidak lagi berada di sekolah yang sama. Ini SMA Pangkal Perjuangan. Tapi ini mayat dari SMA Pangkal Perjuangan. Gedung sekolah berdiri kokoh, tapi warnanya salah. Tembok yang seharusnya putih gading kini berwarna abu-abu kusam, seolah warnanya telah disedot habis. Tidak ada angin, tidak ada suara burung, tidak ada kehidupan. Langit di atas sana adalah pemandangan yang paling mencekam. Tidak ada matahari. Langit itu tertutup awan mendung yang pekat dan beku. Awan itu tidak bergerak sedikit pun, seolah lukisan cat minyak yang jelek dan menakutkan. Cahaya di tempat ini redup, rata, dan membuat mata sakit. Ardi menoleh ke arah tembok di sampingnya. Di sana, di bawah cahaya redup yang merata, ada sebuah bayangan. Masalahnya, tidak ada benda apapun yang menghalangi cahaya. Dan lebih gila lagi, bayangan itu bergerak. Bayangan itu berbentuk seperti manusia yang tinggi dan kurus, tapi tepiannya kabur seperti asap hitam. Bayangan itu merayap di dinding, lalu perlahan mengelupas dirinya dari tembok, berdiri tegak di tengah koridor, menghalangi jalan Ardi. "Woi, siapa lo?" bentak Ardi, mengepalkan tinjunya. Rasa takutnya berubah jadi mode tempur. "Lo yang nyulik temen gue." Makhluk itu tidak punya wajah. Kepalanya hanya gumpalan hitam yang berputar pelan. Saat makhluk itu melangkah maju, Ardi melihat sesuatu yang bikin mual. Gerakannya terbalik. Kakinya melangkah ke depan, tapi bayangan di lantainya bergerak ke belakang. Gerakannya patah-patah seperti kaset video rusak yang di-rewind paksa.
Suara gemeretak statis terdengar makin keras setiap makhluk itu mendekat. Kertak, kezizit. Minggir setan! Ardi dengan kenekatan luar biasa melaju dan melayangkan tinju kanannya sekuat tenaga ke arah kepala makhluk itu. Wush! Tinjunya menembus hampa. Tidak ada benturan. Tangan Ardi melewati kepala makhluk itu begitu saja seolah memukul asap. Tapi efeknya langsung terasa. Rasa dingin yang membakar menjalar dari kepalan tangan Ardi hingga ke bahunya. Kulit tangannya seketika membiru, seolah baru saja dicelupkan ke dalam nitrogen cair. Ah! Ardi berteriak, mundur sambil memegangi tangannya yang mati rasa. Itu bukan hantu, itu adalah lubang berjalan. Makhluk itu, sang kronofor, memiringkan kepalanya yang tak berwajah. Dia tidak menyerang fisik. Dia memakan keberadaan Ardi. Ardi bisa merasakan energinya, waktunya, detak jantungnya melambat drastis saat berada di dekat makhluk itu. Ardi sadar, ini bukan lawan yang bisa ditoncok. Dia tidak bisa menyentuh mereka, tapi mereka bisa menghabisinya. Makhluk itu membuka bagian yang seharusnya mulut. Tidak ada suara teriakan, melainkan suara sirine sekolah yang diputar lambat dan sember. Sialan! Ardi berbalik badan dan lari. Dia berlari sekencang-kencangnya menjauhi makhluk itu. Di belakangnya, suara gemeretak statis itu mengejar. Bukan dengan langkah kaki, tapi dengan suara glitch yang semakin dekat. Ardi berlari tanpa tujuan di lorong blok universe yang membingungkan, dikejar oleh predator yang memakan waktu itu sendiri. -10 akan berlanjut di chapter selanjutnya. Layar ponsel meredup, tak ada notifikasi dunia di luar sana. Seperti habis terklonin lorong sekolah yang dulu riuh dengan mimpi, kini hanya gema sunyi yang berbisik di hati. Jam dinding berhenti, waktu ikut membeku setiap langkahku. Terasa makin berat memburu, mencari arti di antara puing-puing realita. Sejak tombol itu ditekan, semua berubah rupa. Pikirku, ini cuma kesalahan data, tapi dinginnya udara menusuk jiwa. Kita terjebak di antara piksel yang retak, mencari jalan pulang sebelum semuanya berantak. Oh, langit abu-abu, ceritakan apa yang terjadi. Di mana matahari, di mana janji-janji. Setiap detik di sini adalah resolusi antara bertahan ataukah menyerah pada ilusi. Kita berlari dari bayangan yang mengejar, mencari celah agar hati tak hancur tercerai berai. Ini bukan mimpi, ini bukan simulasi. Di antara retak kita temukan sebuah misi. Wajah teman di sampingku pucat dan ketakutan, mata yang kosong tanpa sedikit pun harapan. Aku coba genggam tapi tanganku gemetar. Bisakah cahaya kecil ini buat kita tersadar?
Setiap bilik toilet jadi portal penuh misteri, membawa kita jauh ke ruang tak bertepi. Dulu kita tertawa mengejar nilai sempurna, kini cuma ingin keluar dari semesta yang fana. Pikirku ini cuma kesalahan data, tapi dinginnya udara menusuk jiwa. Kita terjebak di antara piksel yang retak, mencari jalan pulang sebelum semuanya berantak. Oh, langit abu-abu, ceritakan apa yang terjadi. Di mana matahari, di mana janji-janji. Setiap detik di sini adalah resolusi, antara bertahan ataukah menyerah pada ilusi. Kita berlari dari bayangan yang mengejar, mencari celah agar hati tak hancur tercerai berai. Ini bukan mimpi, ini bukan simulasi. Di antara retak kita temukan sebuah misi. Mungkin waktu yang dulu kita putar, Kini kembali menagih harga yang besar. tapi kalau bersama aku yakin bisa menulis ulang takdir walau penuh lara. Oh, langit abu-abu, ceritakan apa yang terjadi. Di mana matahari, di mana janji-janji. Setiap detik di